Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Soal ma niyatul ghusli? Hiya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Soal bagaimanakah niatnya mandi? Jawab, niatnya mandi yaitu artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Ya. Ini kitab fikih Mubadi' Fikiyah yaitu juz 4 menerangkan niatnya mandi. Bagi siapakah orang yang wajib mandi itu? Satu, bagi orang yang khurujul mani, orang yang keluar. Kedua, orang yang berhubungan badan. Ketiga, orang yang haid. Ya, itu diwajibkan untuk mandi besar. Kalau niat mandi besar bi khurujil mani, keluar mani, niatnya nawaitul ghusl li raf'il hadasi minal janabati fardu lillahi ta'ala. Kalau haid lain, nawaitul ghusl li raf'il hadasi minal haidi fardu lillahi ta'ala minal haidi. Tapi niat itu harus bersamaan dengan niat dalam hati. Melafalkan niat ini hukumnya sunnah. Contoh Rizki mandi besar, tetapi mandinya ini ketika melafalkan niat saja, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, kemudian mandi tapi tidak niat dalam hati, maka tidak sah hukum mandinya ya. Terus yang benar gimana? Pertama, melafalkan niat, kemudian bersertakan dengan membasuh seluruh tubuh. Pertama, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati fardhu lillahi ta'ala. Sebelum air ini nyampe di kepala, dalam hati niat, saya niat mandi besar karena Allah Ta'ala. Kemudian dibasuh bagian tengah 3 kali, kemudian kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ini sunnah hukumnya ya. Jangan hanya melafalkan niat saja. Banyak orang yang melafalkan niatnya saja, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, tapi tidak niat dalam hati, tak sah hukum mandinya ya. Hati-hati. Contoh, ada orang perempuan haid, kemudian mandi besar, nawaitul ghusla li raf'il hadasi minal haidi fardhu lillahi ta'ala, langsung mandi, maka ini tidak sah mandinya. Karena apa? Karena tidak niat dalam hati. Tempatnya niat di mana? Di dalam hati, bukan di lisan. Kalau melafadzkan niat ini hukumnya tapi kalau niat dalam hati ini hukumnya wajib ya. So, mal hadasul akbar huwa kullu wa aujabal ghusla. Soal apakah hadas besar itu? Jawab, yaitu segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Setiap perkara yang mewajibkan mandi itu adalah mandi besar. Satu, haid, keluar haid itu wajib mandi. Keluar mani itu wajib mandi. Segala sesuatu yang diwajibkan untuk mandi itu dikatakan mandi besar. Malladhi yujibul ghusla. Soal apakah yang mewajibkan mandi itu? Ini jawab, al janabatu wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Coba kita perhatikan soal apakah yang mewajibkan mandi. Jawab, satu, yang mewajibkan mandi jinabat. Jinabat ini adalah keluar mani. 2, haid. 3, nifas. 4, melahirkan anak. 5, orang yang meninggal. Orang yang wajib mandi itu ada 5. 1, orang yang keluar mani. 2, orang yang haid. Orang keluar mani, pertama, orang yang keluar mani, khurujul mani, baik keluar mani ini
mimpi basah, ya, atau berhubungan badan antara suami istri, ini tetap wajib hukumnya mandi besar. Harus wajib mandi besar. Seumpama kalau ada orang suami istri tidak mandi besar, kemudian langsung sholat, maka sholatnya tidak boleh. Hukumnya tidak sah, bahkan haram. Karena orang tersebut tidak dalam keadaan suci. Ya, tidak dalam keadaan suci. Orang yang junub masuk dalam masjid tidak diperbolehkan, haram. Orang yang junub memegang Al-Quran tidak boleh, ya, haram, karena tidak dalam keadaan suci. Itu yang pertama. Orang yang keluar mani, baik keluar mani ini disengaja atau tidak disengaja. Maksudnya gimana? Yang disengaja, contoh pakai tangannya sendiri untuk mengeluarkan mani, ya, pakai tangannya sendiri untuk mengeluarkan mani, itu tetap wajib mandi. Karena apa? Karena sudah keluar mani. Kedua, berhubungan badan antara suami istri keluar mani, maka wajib untuk mandi besar, ya. Niatnya gimana? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas, untuk menghilangkan najis atau hadas karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Janabah ini keluar mani. Kedua, orang yang haidnya seorang perempuan paling sedikit itu 24 jam satu hari. Contoh, haid keluar haid keluar jam 6 pagi, maka paling sedikit jam 6 pagi lagi besoknya ini sudah suci. Masa haid seorang perempuan paling sedikit yaitu 24, paling lamanya haid perempuan 15 hari, dan waktu normal bagi perempuan yaitu 7 hari, ada yang 6 hari. Dan setelah itu apabila keluar darah haid lagi atau keluar darah lagi, maka itu dikatakan darah istihadah, bukan dikatakan darah haid, ya. Wajib bagi perempuan mengetahui ini, ya. Kalau apabila keluar dari batas waktu haid, jadi apabila keluar dari batas waktu haid, apabila keluar darah, maka darah itu disebut bukan darah haid tetapi darah apa darah istihadah itu? Darah yang keluar di waktu haid. Darahnya ini, ciri-cirinya darahnya ini merah segar, tidak berbau, ya, tapi wajib sholat. Lain dengan darah haid. Kalau darah haid ciri-cirinya, satu, darahnya ini warnanya hitam kecoklatan, tapi sifatnya ini berbau, kental. Kalau darah haid, malah biar tahu apa bedanya darah haid dan darah istihadah, ya. Intinya keluar darah haid itu ketika sudah tuntas masa haidnya, maka wajib mandi. Ketiga, nifas. Orang yang nifas, ya, nifas ini orang yang sebelum melahirkan itu nifas, maka wajib juga mandi. Kemudian wal wiladatu, orang yang melahirkan. Setelah orang melahirkan anak, ada juga sebagian ulama mewajibkan mandi, ada juga sebagian ulama yang tidak mewajibkan mandi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wal mautu, orang yang meninggal. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, ini wajib dimandikan, dikafani dan disolati, ya. Dimandikan, disolati dan dikafani. Ini wajib mandi. Terus yang terakhir, mal janabatu, soal apakah janabah itu? Hiyal jima' wan nuzul wal mani. Janabah ini adalah yaitu jima'. Jima' ini bersetubuh, ya, bersetubuh antara suami dan keluar mani.
Ada sebagian ulama ini mengatakan, bagaimana kalau seorang suami istri sampai berhubungan, kemudian punyanya suami ini masuk ke punya istri, ya, masuk ke punya istri, kemudian tetapi tidak sampai keluar mani. Ini bagaimana hukumnya? Sebagian ulama ada dua pendapat. Pertama, ada yang mengatakan wajib mandi. Kedua, ada yang tidak mewajibkan mandi. Yang pertama, mewajibkan mandi. Kenapa? Karena punyanya suami zakar, ini zakar sudah masuk ke dalam vagina. Ya, ini ilmu. Zakar sudah masuk ke dalam vagina, meskipun tidak keluar mani, cuman masuk saja, meskipun hanya sedikit, tetap wajib Itu sebagian ulama mengatakan wajib mandi. Terus ulama yang lain mengatakan tidak diwajibkan mandi. Kenapa? Karena la bi khurujil mani, karena tidak keluar mani, maka tidak diwajibkan mandi. Ya. Itu perincian daripada tentang masalah al-ghusla, yaitu tentang masalah mandi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.